Marc Marquez semakin dekat dengan para pesaingnya. Meskipun ia masih tertinggal lebih dari 50 poin, masih banyak poin yang bisa diperebutkan dan apapun bisa terjadi di MotoGP. Michael Massini yakin hal itu mungkin terjadi dan ia mengatakan kepada Relay. Selain itu, akhir pekan yang brutal bagi Marc di Aragon adalah perayaan yang brutal. Kami merayakannya sebanyak yang kami bisa di dalam kotak. Tidak banyak karena kami semua harus kembali ke rumah untuk bersiap-siap melakukan perjalanan ke Misano. Namun keesokan harinya kami menikmati makan malam yang indah di tepi laut bersama seluruh tim. Kami bersulang untuk merayakannya. Itu sangat menyenangkan. Tapi pada akhirnya itu tidak cukup karena kami harus segera berkonsentrasi untuk akhir pekan di Misano. Kemenangan di Misano menambah kemenangan di Motorland, di mana sang rider tampil superior sepanjang akhir pekan dan berhasil meraih kemenangan untuk pertama kalinya bersama Ducati. Marc Marquez selalu mengatakannya dan dia sangat berterima kasih kepada Gresini Racing untuk semua yang mereka alami. Ini adalah emosi yang luar biasa karena kami tahu bahwa kemenangan itu akan datang, tetapi itu adalah sebuah proses. Tapi ketika kami menang, saya harus mengatakan bahwa itu adalah emosi yang luar biasa karena kami menjadi bagian dari sejarah seorang juara seperti Marc dan kami senang bisa menyumbangkan sesuatu dengan motor kami. Masih ada beberapa balapan yang harus dijalani dan di Gresini mereka tahu bahwa ini sulit. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa itu tidak mungkin. Saya pikir kami bisa bertarung untuk naik podium dan dalam beberapa kesempatan, tentu saja, menikmati lebih banyak kemenangan dari Marc. Di beberapa sirkuit mungkin kami dapat memanfaatkan beberapa kondisi tertentu untuk mendapatkan poin tambahan untuk mencoba kembali meraih kemenangan sekali lagi sebelum akhir musim. Terlepas dari perbedaan poin, Massini menjelaskan, saya pikir sekarang 2 balapan di Misano dan di Asia akan menjadi sangat penting. Karena kita semua tahu bahwa ketika kita tiba di Asia, itu adalah kejuaraan yang berbeda. Ada sirkuit yang berbeda dan kondisinya juga berbeda. Saya pikir dan saya berharap entah bagaimana kartu-kartu itu bisa dicampur. Jelas Marc lebih cepat sekarang, masih ada 8 balapan tersisa plus sprint, jadi masih banyak poin yang dipertaruhkan, pungkasnya. Frankie Charchedi crew chief Marc Marquez berbicara tentang pembalapnya. Marc Marquez saat ini adalah pembalap terbaik di MotoGP setelah memenangkan 2 Grand Prix terakhir. Frankie Charchedi adalah manajer teknisnya dan dia berbicara kepada TNT Sports akhir pekan lalu tentang performa pembalapnya yang saat ini mengalahkan semua pesaingnya. Selain itu akan ada balapan ulangan di Misano dengan nama Emilia Romagna minggu depan, di mana Marc bisa mengulangi kemenangannya. Maksud saya dia bekerja sangat keras minggu ini dan saya pikir kami gagal pada hari Sabtu di babak kualifikasi. Karena di sini seperti yang Anda tahu, di mana Anda memulai sedikit menentukan bagaimana balapan berlangsung, kata Charchedi. Apakah itu keputusan yang tepat atau tidak? Semua orang mengatakan kami menggunakan ban hingga 28 lap pada Sabtu pagi. Tapi itulah alasan mengapa kami menggunakan ban medium pada hari Minggu dan bukan soft, karena kami tahu bahwa dalam 6-7 lap terakhir ban tersebut sudah mencapai batasnya.
Anda bisa mencapai lap ke-18 dan bekerja dengan sangat baik, dan tiba-tiba pada akhirnya saya mengalami kecelakaan kecil. Jadi ya, terkadang Anda menang, terkadang Anda kalah, tambahnya. Marc Marquez memutuskan untuk tidak masuk dan mengganti settingannya menjadi basah. Tentu saja itu membantunya untuk berada di depan, tetapi dia sudah berada di posisi yang relatif baik dengan panjangnya balapan dan dia sudah mulai menyebar. Jadi ya dia akan berada di sana atau di sekitarnya, jika dia bisa menyalip dan sebagainya, yang mana saya tidak begitu yakin. Tapi ya Mark dalam kondisi seperti itu adalah yang paling berani di antara yang berani, komentar Frankie Charchedy. Charchedy mengagumi tekad dan keberanian pembalap Gresini yang pada hari Minggu lalu berhasil memenangkan balapan. Ya, maksud saya dengan semua yang terjadi, jelas dia melihat Jorge masuk dan dia seperti, ya, Anda tahu, itu adalah kesempatan. Anda tidak tahu berapa banyak yang akan kami dapatkan tahun ini, ia menggambarkan bagaimana situasi yang dihadapi Marquez. Meski begitu, Charchedy mengakui bahwa tidak semuanya sudah 100% sempurna. Kami belum sempurna. Kami memiliki ritme. Kami bekerja keras untuk memulai hari Jumat dengan lebih baik. Bekerja dengan pembalap yang Anda pahami. Semakin banyak Anda bekerja, semakin Anda mengerti. Jadi kami bisa mulai lebih dekat. Tapi kami masih harus mendapatkan detail-detail itu. Jujur saja, kualifikasi bisa sangat merugikan kami akhir pekan ini. Karena kecepatan kami sudah jelas. Dan saya pikir juga dalam balapan mereka menempatkan beberapa catatan waktu 31,5 detik untuk mematahkan rekor Pecco. Jadi itu bukan masalah. Kami hanya perlu memperbaiki detail-detail kecil itu, ujarnya. Jelas bahwa jalan yang harus dilalui Marc Marquez untuk kembali menang di MotoGP adalah jalan tersulit dalam hidupnya. Rangkaian kesialan yang menemaninya sejak tahun 2020 tampaknya sudah jauh berlalu, tetapi tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran bagi pembalap Catalan dan timnya. Itulah mengapa Jimmy Martinez memberikan kunci ketika berbicara tentang hal itu. Sekarang Marc bisa bahagia dengan penampilannya lagi. Ini adalah jalan yang sulit, seperti yang telah dilihat semua orang. Tetapi inilah hidup. Aku Jimmy, yang telah berada di sisi Marc untuk sebagian dari jalan yang sulit itu. Membantunya membangun kembali semua yang ada di sekitar pembalap Cervera itu. Saya harap Marquez menjadi pelajaran hidup bagi semua orang, terutama bagi para pemuda, agar mereka tahu bahwa Anda tidak boleh menyerah, tak peduli seberapa sulitnya keadaan. Saya harap kami bisa melakukan lebih banyak lagi perayaan seperti ini, ujar manajer rider yang meraih kemenangan di Aragon dan Misano tahun ini. Mengenai sulitnya mendapatkan kontrak dengan Ducati pada 2025, Jimmy mengatakan bahwa ia telah setara dalam hal meraih kemenangan lagi untuk Marc. Tapi semuanya telah membantu, tambahnya. Pada akhirnya, satu hal membantu yang lain. Menjadi kuat sejak awal musim atau menjadi kompetitif. Dengan motor yang sama sekali baru baginya dan itu telah membantu dan tanpa diragukan lagi, kontrak dengan Ducati untuk 2 musim ke depan adalah komitmen total dan mudah-mudahan memberikan lebih banyak kemenangan untuk Ducati. Komentarnya tentang kinerja rider yang menjadi manajernya.
Selain itu, situasi sponsor juga menjadi perhatiannya. Hingga saat ini, Mark masih membalap bersama Red Bull. Namun hal ini sepertinya tidak akan terjadi di Ducati. Kita lihat saja nanti. Prioritas kami di sini seperti yang Anda tahu adalah sisi olahraga. Kami telah mengucapkan selamat tinggal pada rekan-rekan yang hebat dalam perjalanan seperti Repsol dan Honda, dan Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di jalan. Kita lihat saja apa yang akan terjadi karena masih ada beberapa bulan lagi. Sejak menit pertama kami telah menetapkan arah dan strategi, yaitu mencari performa terbaik. MotoGP telah banyak berubah dan sekarang jika Anda tidak memiliki motor, sangat sulit untuk bertarung untuk menang dan kami akan berjuang sampai akhir, dengan itu pungkas Jimmy. Andrea Dovizioso masih berada di paddock. Ia sempat vakum setelah pensiun, namun kini kembali lagi, kali ini sebagai pembalap penguji Yamaha, menggantikan Cal Crutchlow yang cedera. Selalu sangat menarik untuk mendengar pandangannya tentang kejuaraan MotoGP, Marc Marquez, Bagnaia, dan apa yang dia harapkan dari musim 2025. Duel Anda dengan Marquez telah menjadi bersejarah. Apakah Marquez akan kembali lagi? Saya tidak tahu. Melihat aksi menyalip seperti itu di Aragon membuat saya terkesan. Menurut saya, dia mengerti bahwa dia tidak bisa bermain untuk kejuaraan tahun ini dan dia menggunakannya sebagai persiapan untuk tahun depan sebagai pendekatan dari lap pertama, kualifikasi, hingga balapan. Menurut saya, kita sedang melihat seorang Marquez yang belum mencapai 100%. Ia akan menggunakan motor yang berbeda, jadi ia akan mendapatkan sebanyak mungkin pengalaman di tim yang sama sekali berbeda dengan yang ia kenal. Butuh waktu lama untuk mendapatkan perasaan ini. Apakah Marc Marquez bisa bertarung untuk memperebutkan gelar juara dunia? Segalanya bisa terjadi. Tapi Martin dan Bagnaia mengeksploitasi motor dengan cara yang luar biasa dan beradaptasi dengan motornya adalah hal yang sulit. Terlepas dari kecepatan dan motor yang mereka miliki, mereka memiliki situasi yang lebih terkendali daripada Marquez. Saya pikir dia tahu itu dan saya pikir dia menghadapinya dengan lebih tenang, tidak seperti sepanjang kariernya. Apa yang kita bayangkan saat ini adalah di atas kertas, tahun depan akan menjadi pertarungan antara rekan setim Bagnaia dan Marquez di Ducati. Tidak diragukan lagi, mereka akan menjadi penantang untuk kejuaraan, tapi saya tidak tahu apakah hanya mereka. Tim-tim lain tidak terlalu jauh dan mereka memiliki pembalap yang kuat. Anda harus melihat bagaimana para pembalap yang berganti motor. Tapi kita tidak tahu sampai mereka mengendarai motornya. Anda bukan orang pertama yang mengatakan bahwa Ducati mulai tahun depan dan seterusnya dapat menemukan merek lain yang lebih dekat daripada tahun ini tentu saja. Karena mereka kehilangan pembalap yang kuat. Jadi mau tidak mau para pembalap yang kuat ini akan pergi ke motor lain dan mungkin mereka akan meningkatkan standar motor tersebut karena mereka berbakat. Itu semua harus ditemukan. Di dalam kotak, Marquez adalah sosok yang penting. Apakah ini akan membuat Bagnaia? Anda tahu Pedrosa mengatakan bahwa Marc pasti akan menyerang Pecco di titik lemahnya.
yang merupakan harmoni yang telah ia ciptakan untuk bekerja sama. Saya pikir Marquez akan mencobanya karena ia tahu betul betapa kuatnya Bagnaia dan ia memiliki situasi yang terkendali di Ducati karena ia tahu semua detailnya. Bertahun-tahun di Ducati, ia telah menang, ia telah banyak berkembang dan ia tahu apa yang harus digunakan, bagaimana dan kapan. Itulah yang telah ia lakukan selama 2 tahun terakhir dan itulah yang akan terus ia lakukan. Tapi Mark memiliki karakteristik lain dan saya juga berharap dia akan mencoba menyentuh beberapa poin. Dengan kemenangan di Misano, Marc Marquez menjadi salah satu penantang gelar juara MotoGP 2024. Sejak balapan pertama, kejuaraan dunia MotoGP memiliki 2 pesaing yang jelas untuk meraih gelar juara. Bagnaia dan Martin bersaing untuk memimpin, mengulangi apa yang kita lihat tahun lalu hingga putaran terakhir di Valencia. Sepertinya Bastianini bisa menjadi duri dalam daging bagi keduanya, namun ternyata Marc Marquez setelah kemenangan ganda di Aragon dan Misano menjadi penantang ketiga untuk memperebutkan gelar juara. Setelah kesuksesannya di Motorland, pembalap Gresini ini telah mengumumkan bahwa ini baru permulaan, terlepas dari kenyataan bahwa ekspektasi untuk menjadi juara dunia ditunda hingga musim MotoGP berikutnya. Tujuannya adalah dan tetap berada di posisi ketiga secara keseluruhan. Tetapi klasemen setelah Misano membuat Marc Marquez tertinggal 53 poin di belakang Jorge Martin dan 46 poin di belakang pengejarnya, Pecco Bagnaia. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa juara dunia 8 kali ini telah mengoleksi 67 dari 74 poin terakhir yang didistribusikan di MotoGP. Masih ada 259 poin yang bisa diperebutkan dan sang juara bertahan tidak mau ambil pusing. Sudah jelas bahwa apapun bisa terjadi. Ini adalah kejuaraan yang sangat panjang. Ingatlah bahwa 2 tahun lalu Bagnaia berhasil mengejar ketertinggalan 91 poin dalam kurung dari 250 poin yang tersedia dari sang pemuncak klasemen Quartararo. Kenyataannya hingga saat ini baik Pecco maupun Martin berpendapat bahwa Marquez melakukan kesalahan. Terutama di babak kualifikasi, mantan pembalap Honda ini masih belum sempurna. Jika ia mampu mengoptimalkan posisi startnya, maka itu akan menjadi masalah besar bagi kedua pembalap yang diunggulkan tersebut. Jika saya ingin bertarung memperebutkan gelar, saya tak boleh melakukan kesalahan di kualifikasi. Saya tak bisa mengharapkan 4 kali crash di hari Minggu, ujar Marc Marquez kepada DAZN. Setelah Red Bull Ring, ada sesuatu yang berubah dalam perasaan antara pembalap bintang dari Cervera dan Ducati Desmosedici. Memperoleh gaya berkendara yang lebih alami dan naluriah hari-hari ini adalah hari-hari penuh perayaan, kegembiraan, dan lamunan di dalam kotak Gresini Racing. Sebuah keluarga besar yang terus maju atas nama Fausto dengan dedikasi dan persatuan yang kuat. Direktur olahraga Michele Massini tidak merahasiakan perasaannya yang sangat gembira. Selama 18 tahun saya merasa menjadi bagian dari keluarga ini. Jadi bagi kami ini adalah hari yang istimewa, akunya kepada Marca. Ini adalah kemenangan yang tak terduga karena kami pikir Marc akan melakukan comeback yang luar biasa dengan gayanya sendiri. Tetapi ketika kondisi lintasan memungkinkannya untuk menunjukkan kualitas yang hanya dimiliki oleh seorang juara seperti Marc, dia sangat luar biasa.